Aplikasi Android yang sangat membantu teman-teman surveyor pada saat bekerja di lapangan ya, daripada teman-teman beli kalkulator dan sekarang agak susah ya. Kalau misalnya biasanya teman-teman pakai FX 3800 atau 4000 atau 4500 ya, sekarang udah sangat susah barang itu dicari. Jadi aplikasi ini sudah lebih mudah dipakai, tidak perlu memprogram lagi, tinggal kita input aja, nanti kita dapatkan hasilnya. Namanya aplikasinya Surveying Calculator. Nanti teman-teman bisa cari di Google Play Store, ketik aja Surveying Calculator dan nanti akan muncul ya. Nah, tinggal diinstal. Nah, sekarang saya klik. Oke, kemudian sebelum memulai perhitungan, kita sesuaikan nama pekerjaan kita atau project kita, dan kita perlu membuat satu project ya. Ini kalau membuat satu project, ketik aja project manager, kemudian kalau kita menambahkan project, kita tinggal tambah plus, kemudian kita ketik nama projectnya ya, coba misalnya, coba misalnya, nah itu. Oke, nah ini ada nama coba-coba dan kita bisa pilih ya atau aktifkan. Setelah aktif kita kembali lagi. Oke, kemudian di sini ada menu survei, kita coba buka. Nah, menu surveinya seperti ini ya, jadi ada mapnya dan mapnya kita bisa pilih. Nah ya, ada bisa kita tampilkan hybrid, satelit hybrid atau yang lain ya, ada juga S3 satellite dan lain-lain ya. Coba pakai S3, kelihatannya lebih bagus. Kemudian untuk memfokuskan langsung ke tempat kita berada saat ini, kita tinggal tekan lingkaran ini dan yang ada titiknya itu ya, lingkaran ini, tik seperti itu, maka dia akan menuju lokasi kita. Map data not enough available yet. Nah, kita ganti aja ya, pakai apa, mungkin Google Hybrid. Nah, ada nih ya. Nah, ini sudah ada. Ini karena aplikasinya gratis ya, iklannya muncul-muncul terus, gak apa-apa ya. Buat ini aja, kita sama-sama belajar. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, titik hijau ini memperlihatkan lokasi kita berada ya, dan cukup akurat saya lihat ya, cukup akurat. Saya coba pakai WSM standar ya, nah, maka akan berada seperti itu. Mapnya belum ada ya, jadi gambar gedungnya dan lain-lain nggak ada. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan titik. Saya pakai Google Satellite ya. Nah, misalnya, nah ini tapi layarnya harus diaktifkan dulu ya, layar survei ini diaktifkan dengan cara menekan ini active layer, kemudian kita pilih layar active surveinya ya, begitu saja, gampang. Kemudian kalau kita mau menambahkan titik misalnya di satu titik ya, kita bisa plus, tanda plus seperti ini, misalnya pojok satu gitu ya, pojok satu, kemudian deskripsinya apa, gedung misalnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau ambil foto, bisa juga, nanti bisa ambil foto atau tambahkan dari galeri. Kalau mau ambil foto, diklik gitu, fotonya sambil ini aja ya. Nah, kalau di realnya teman-teman bisa langsung foto tuh lokasinya ya, nanti gampang identifikasinya. Klik OK, kemudian mana simpannya nih? Nah, ini pojok kiri atas ya, simpan. Oke. Itu ada di titik satu. Kalau mau ya, nanti bisa juga tambahkan lagi titik yang lain gitu ya, pojok 2 misalnya, 2, nanti tinggal simpan. Ini nanti koordinatnya diambil dari koordinat global ya, GPS, jadi seperti itu. Oke, begitu aja, ini tidak terlalu ya fiturnya.
Oke, sekarang kita akan coba melakukan perhitungan jarak dan bearing ya, bearing atau azimut ya. Ini ada beberapa menu. Kita akan pilih coba yang pertama. Kita akan melakukan perhitungan jarak dan bearing. Kita tekan ini tanda panah bawah, kemudian kita pilih measure distance bearing. Nah, ini akan menghitung jarak antara dua titik, kemudian bearingnya berapa. Jadi perhitungannya berdasarkan urutan ya, dari urut nomor 1 ke arah nomor 2 gitu. Bearingnya nanti seperti itu. Saya coba ganti di sini supaya nanti kelihatan ya. Misalnya 145 gitu. Ini kan jarak 72,9, bearingnya 63. Nanti akan berubah nih. Setelah di input, misalnya nanti punya dua koordinat, setelah di input tinggal tekan tanda sama dengan ya. Nah, maka sudah berubah, jaraknya menjadi 38,59 dan bearingnya 31,2184. Ini dalam desimal ya. Kalau misalnya saya ganti menjadi 3, nah bearingnya berubah ya, semua berubah. Gitu aja. Kemudian kita coba cek jarak miring. Jarak miring ini kita hitung slope distance atau jarak miring ya di antara dua titik. Nah, jarak miring maka kita harus memasukkan komponen tinggi titik tersebut ya. Nah, ini saya coba ubah 75. Tadi kan 100 ya. Slope distance-nya 129,87. Horizontal distance-nya 106,02. Beda tingginya 75. Kemudian bearingnya 25. Ini di sini juga otomatis dihitung ya. Jadi kalau menu yang tadi nggak dipakai langsung menggunakan ini juga sama ya. Ini nanti slope distance-nya akan berubah ya. Horizontal distance-nya akan tetap, kemudian beda tingginya berubah, bearingnya akan sama. Nah, sekarang kita tekan sama dengan. Nah, kan? Horizontal distance tetap 106,02. Slope distance-nya 117,22. Bearingnya tetap ya. Kalau saya rubah ini nanti semuanya akan berubah ya. 133 misalnya, kemudian beda tingginya tingginya bukan beda tinggi 33. Oke, semua akan berubah parameternya. Nah, oke, seperti itu aja. Jadi gampang ya. Nanti bisa diutik-utik sendiri biar videonya tidak terlalu panjang. Kemudian ini nggak usah ya, let long ini. Kemudian X, Y from distance and bearing. Ini apa, ngitung apa? Oke. Jadi ngitung koordinat titik B. Ini ada titik A, kemudian kita punya panjang AB dan kita punya bearing, sehingga kita ngitung titik B ini koordinatnya di mana. Oke, sekarang saya ganti aja ini biar nggak terlalu. Saya ganti 25 ya. Kemudian AB ini jarak ya. Jaraknya 50 meter aja ya. Nah, AB ini bearing ya, ini bearingnya yang ada dalam kurung ini misalnya 127 gitu. Oke, maka akan terhitung otomatis koordinat titik B. Nah, cepat dibandingkan dengan menggunakan kalkulator ya, jauh lebih cepat ini ya, sangat membantu sekali. Oke, kemudian apalagi nih? Let long from distance dan azimut apa ini? Oh, nggak usah lah ya, jarang dipakai, nggak usah, nanti kan pelajari sendiri. Ini menghitung bearing. Ada dua sudut AB, kemudian jadi yang dihitung apa? Oh, BC ya. Jadi kalau misalnya azimut AB ini 98 gitu, kemudian ABC, oke, sudut ABC. Jadi ada azimut dan sudut ini ya. Jadi azimut AB, kemudian sudut beta atau ABC ini kita punya. Jadi berapa sih nanti sudut BC atau bearing B ke C ya, itu nanti akan dihitung. Sekarang 98, sudutnya saya masukkan 100,
65 misalnya. Nah, nanti akan hitung nih langsung BC nya, azimutnya. Nah, azimutnya ketemu 83. Gampang ya. Ada lagi, measure angle from 3 point, piye. Nah, oke. Mengukur sudut dari 3 buah titik. Nah, ini ada 3 buah titik ya, koordinat A, B, dan C. Ini udah saya masukkan contoh aja, ini kan saya rubah nih. 333 misalnya ya. Ini 365 misalnya. Nanti sudut ABC otomatis akan terhitung. Nah, oke, kita hitung 149, sekian. Gampang ya. Oke, sekarang kita masuk ke intersection. Nah, ini banyak dipakai nih. Forward station, kita apa ini yang dihasilkan? YP dan O menghitung. Nah, nanti akan ada koordinat Y titik P dan koordinat X titik P, itu yang dihitung. Kemudian apa lagi nih? P1P, jarak ya, jarak P1P dan P2P, nanti jaraknya juga akan dihitung. Nah, ini contoh nih, dua koordinatnya 75 100, 150 100. Saya ubah dikit ya. 89 misalnya, ini 101. Oke. Terus kemudian sudut alfanya ini diketahui 78. Kalau dirubah juga boleh nanti ya. 67 misalnya. Kemudian ini 60 60 59 ya, saya ganti, terserah aja ini. Jadi itu nanti maka koordinat titik P akan dihitung ya. Ini udah saya tekan sama dengan, maka koordinat titik P ada 167, sekian, 94, sekian, dan jarak P1P 87,47, P2P jaraknya 86,42 gitu. Oke, itu kemudian. Nah, ini intersection ya. Kalau kita punya dua garis yang bersilangan, A aksen dan B aksen yang sudah mempunyai koordinat masing-masing, tinggal kita masukkan aja. Nanti titik pertemuan atau persilangan itu akan dihitung. Di sini digambarkan titik persilangan titik P. Oke, saya ganti ya. 89, kemudian 102 misalnya, itu ini 115 misalnya ya. Tinggal tekan sama dengan, maka koordinat titik P sudah akan ada. Nah, ini kan minus 33, minus 42, sekian ya. Oke, kemudian yang ini yang ketiga adalah ini menghitung titik center ya. Titik center koordinatnya di titik C dengan kalau kita punya 3 buah titik ya. Jadi koordinat centernya dihitung, radiusnya juga dihitung, radius lingkarannya ini, kemudian luasan areanya juga dihitung, dan kelilingnya juga dihitung. Ini kenapa angkanya 100 ya, selalu di situ ya, 68 misalnya. Ya, kita tinggal tekan sama dengan, maka sudah keluar semua parameternya, mudah sekali ya. Koordinat titik C sudah ketemu. Nah, ini coba kalau seperti ini misalnya ya, KLM ini ada gitu koordinatnya, tapi kita mau stake out di antara K dan M ya, di bagian bawah itu. Kita bisa posisikan alat kita di titik C ya, atau stake out dulu titik C misalnya, baru itu setelah itu berdiri alat di situ, kemudian dengan radius 47,5, maka lingkaran ini bisa digambarkan di lapangan atau di layout di lapangan. Itu aja untuk intersection. Area nggak usah ya, area gampang. Lat long TM, nah ini pertukaran ya, pertukaran koordinat, sistem koordinat maksudnya dari grid ke lintang bujur. Kita tinggal, kalau di sini lat long to UTM ya, tinggal kita masukkan koordinat dalam latitude longitude, kemudian kita tekan sama dengan, nah, sudah pasti muncul nanti ya. Nah, ini saya ganti ya, kalau biar yakin ya. Oke, ini saya ketik sama dengan, nah, ganti semua ya. UTM nya zone 53 M.
Kalau dibalik gimana? Ya ini tinggal dibalik ya. Angkanya kita masukkan ya. Oke. Kita tekan ya, jangan lupa ini UTM zone-nya kita harus tahu ya, untuk supaya akurat nanti hasilnya. Kemudian kita tekan, berubah. Oke, seperti itu ya. Oke, apa? Udah ya? Oke, sudah ya. Kemudian apa ini? Lintang bujur ke desimal. Nah, ini gampang nih. UTM map kayaknya nggak terlalu berfungsi. Nanti silahkan buka sendiri. Ini, nah fitur ini sangat membantu teman-teman pada saat di lapangan untuk melakukan perhitungan untuk titik-titik yang mau di stack out misalnya. Kita coba tekan yang atas dulu, generate XY from a line. Nah ini ya, saya punya garisnya ini lurus ya, maksudnya dia mendatar terhadap sumbu X, karena sini yang saya rubah hanya X nya saja sehingga Y nya tetap 0. Nah ini kalau Y nya mau dirubah juga bisa, nanti kita lihat ya. Ini panjang garisnya 200 karena X nya 100. X awalnya 100, X 2 nya 200 dan Y nya 100, otomatis tidak ada perbedaan di Y nya, jadi panjangnya 100. Nah kemudian jumlah intervalnya 20, koordinatnya akan menjadi 21 ya, karena nanti N sama start sama N nya, jadi totalnya 21. Nah 20 ini adalah jumlah segmennya atau bagiannya gitu. Saya coba buat jadi 10, nanti total koordinat menjadi 11 ya. 10 kita tik sama dengan, kalau 100 bagi 10 harusnya jaraknya 100an ya, seperti itu. Nah ini koordinatnya tergenerate sendiri. X nya lihat bertambah 10 ya, menjadi sampai angkanya 200. Sekarang kita kembali, kalau saya buat menjadi 14 misalnya, nanti total koordinatnya jadi 15, maka jarak pembagian X nya akan menjadi tidak bulat ya. Nah 107,14, 114, sekian dengan intervalnya seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk membagi, misalnya stack out jalan nih misalnya ya. Stack out jalan itu normalnya per berapa? 25 meter ya. 25 meter berarti segmennya menjadi 4 gitu. Per 25 meter ya, ini tinggal kita bagi aja menjadi berapa. Kita number of intervalnya 4, maka titiknya nanti akan menjadi per 25 meter. Nah nih 100, 125, 150, 175, 100 atau 200 ya. Sekarang saya coba ubah X nya tetap aja, tetapi Y nya ikut berubah ya. Y nya ikut berubah, saya ikut naik menjadi 135 misalnya ya. Intervalnya 4, maka nanti akan combine tuh ya. X nya akan berjalan setiap 25 sepanjang garis, kemudian Y nya juga seperti itu, artinya dibagi 4 ya. Nah, angkanya lihat, X nya karena segmennya 4, X nya menjadi tetap ya, bedanya 25, 25, 25. Nah Y nya menjadi tidak utuh ya. Oke, seperti itu. Misalnya ini saya ganti 9 gitu. Nah inilah koordinat yang bisa di teman-teman pakai untuk stack out nanti. Ini juga bisa diedit ya, saya belum pernah nih klik edit nih, apa ini. Edit berarti bisa masukkan angka di sini ya, tambahkan misalnya ya dengan nah ini bisa di copy ya, di copy, kemudian misalnya teman-teman masukkan WA atau email atau apa, nanti bisa di email dan nanti tinggal dimasukkan komputer dan dimasukkan lagi ke alat, gampang kan. Oke, nah ini tadi kan garis ya, sekarang kalau kita membuat hal yang sama tetapi pada satu arts gitu ya, arts. Oke, ini sudah ada. Nah sama kan hasilnya. Nah, tapi ini dalam let long ya, let long gitu. Oke, ini kalau let long mungkin teman-teman nggak terlalu praktikal ya, bisa terangkan tetapi tidak
Kalau praktikal mungkin tidak terlalu berguna juga ya. Kemudian koordinat converter ini apa ya? Oh, ini sistem transformasi koordinat ya. Koordinat dalam BGS 18, 84 kemudian ditransformasikan ke sistem yang lain ya. Gitu, sistem yang lain. Nah, gitu. Ya, keluar ya. Seperti itu. Desimal juga sama. Tapi mungkin secara praktis untuk kepentingan konstruksi kayak gitu tidak terlalu ini. Kemudian other tool ini apa? Transformasi Helmut, kurva. Coba saya buka ya yang kurva. Ini apa ini? Alpha oke. Kemudian R itu biasanya radius ya. R ya betul, radius kurva. Saya coba alfanya sudutnya saya ganti 52, kemudian radiusnya menjadi 75. Nah T ini ini udah ngitung ya, kita hanya tinggal memasukkan alfa dan R radius, maka parameter T ya, T ini tangen, kemudian L itu panjang kurva, kemudian BS ini apa ya, chord ya, chord itu dihitung otomatis. Pinter ini ya. Oke gitu, menghitung daripada pusing-pusing ini susah kalau pakai kalkulator susah. Kemudian angle conversion, degree ke gradien. Nah ini derajat ke gradien misalnya ya. Nah, gitu gampang. Oke, saya kira itu aja untuk aplikasi Android ini sangat membantu buat teman-teman ini sangat simple dan hitungan-hitungan yang paling sering banyak dipakai di lapangan ya. Dan dibandingkan dengan menggunakan kalkulator, ini pusing kalkulatornya. Tapi ini belum ada kayak offset segala macam, belum ada ya. Oke, terima kasih. Itu aja untuk kali ini. Sudah cukup panjang videonya. Nanti next saya sambung, barangkali ada aplikasi lain yang menarik juga ya. Oke, bye bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya ya.